Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja pada pendidikan profesi guru dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Aida Rumatumia, mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Abdul Muttalib Sangaji Ambon dengan NIP 2503100843. Pada hari ini tanggal 31 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Negeri 6 Kabupaten Seram bagian Timur. Mata pelajaran akidah akhlak di kelas 9 dengan materi beriman kepada hari akhir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum proses belajar mengajar dimulai, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Sadaqallahul azim. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, apakah semua hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Emrasya Kasbin, Hadir, Bu. Rizky Kelimagun, Hadir, Bu. Ucu Rumadai, Farid Taimprani, Faujan Rumasala, Faradina, Siti Fatma, Ella Keliata, Rizka Rumatumia, Raujana Umi, Tarmi Siwasiwan. Oke, sebelum Ibu Guru melanjut materi pertemuan hari ini, Ibu Guru mau menanyakan materi sebelumnya ya. Apakah masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Apa itu hari akhir? Hancurnya dunia. Ada lagi? Oke, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta. Oke, itu pada materi pertemuan kita pada hari ini yaitu tentang hari akhir. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang beriman kepada hari akhir. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Ada yang bisa baca? Oke. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk pada pengertian hari akhir. Ada yang bisa baca pengertian hari akhir? Ada, Bu. Hari akhir
Oke, anak-anak, itulah pengertian dari hari akhir. Oke, anak-anak, pengertian ada dasar hukum. Ada dasar hukumnya, yaitu 2 dasar hukumnya. Surat Al-Mu'min ayat 59. Yang artinya sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Itulah ayat tadi tentang kiamat. Tentang hari kiamat, dari ayat tadi terdapat beberapa poin, yaitu kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, anak-anak. Anak-anak, sekarang kita masuk pada macam-macam kiamat. 1, kiamat sugra. Oke, sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu macam-macam hari akhir. Hari akhir adalah 1, kiamat sugra atau kiamat kecil. Kiamat kecil adalah berakhirnya kehidupan. Atau bencana alam. Oke, anak-anak. Contoh kiamat kecil itu seperti apa? Tsunami, banjir, tanah longsor. Kiamat kecil seperti, Anda lihat seperti apa? Gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, banjir. Itu merupakan kiamat kecil. Oke, anak-anak, inilah video tentang kiamat kecil.
Ya, tayangan tadi adalah contoh kiamat kecil. Ada 3, yaitu 1 tsunami, 2 gempa bumi, 3 gunung meletus. Tsunami adalah Oke, anak-anak, sekarang kita masuk di B, yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah Oke, anak-anak. Kita masuk di C, yaitu gunung meletus. Apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Ibu Guru, apakah hancurnya alam berisinya itu masuk dalam kiamat kecil atau tidak? Oke, sebelum Ibu Guru menjawab pertanyaan dari Ocha, ada yang mau menjawab pertanyaan? Saya, Bu. Oke, silakan. Tidak, karena kiamat kecil hanya seperti gambar yang ditunjukkan oleh guru seperti gempa bumi, banjir, dan tsunami. Oke, makasih. Oke, tadi kiamat kecil seperti tsunami, tanah goyang, gempa bumi, gunung meletus. Oke, sekarang kita masuk di dia, yaitu kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat besar adalah hancurnya total alam, semesta dan seluruh isinya yang mendamai, berakhirnya kehidupan di dunia dan mulianya kehidupan di akhirat. Seperti yang ditanyakan dari Ocha tadi. Sekarang kita masuk pada tanda-tanda kiamat besar. 1, munculnya Dajjal. Apakah kalian sudah melihat Dajjal? Oke, kalau Anda belum melihat Dajjal, oke, inilah video Dajjal. Ini adalah ciri-ciri Dajjal. 1, munculnya Dajjal. Dajjal adalah sosok dengan ciri fisik tentu seperti buta, sebelah mata, dan tulisan fikir di akhirnya yang menyebarkan fitnah dan kekecewaan serta mengaku sebagai Tuhan untuk menyesatkan manusia. Oke, itulah ciri-ciri Dajjal seperti fitnah, apalagi menggosip, itu termasuk Dajjal. Oke, sekarang mari kita lihat video tentang Dajjal. Dajjal sebarkan fitnah. Saat muncul Dajjal akan berkeliling ke berbagai tempat selama 40 hari untuk menyebarkan fitnahnya. Ia memiliki kemampuan berpindah-pindah dengan cepat. Diturunkan dalam sebuah hadits bahwa kecepatan Dajjal saat berpindah adalah seperti cepatnya hujan disertai angin besar. Dengan kecepatan ini sangat memungkinkan untuk Dajjal merekrut para pengikutnya dari kaum munafik dan kafir. Selain itu, Dajjal akan menggoda dan menipu manusia dengan surga dan neraka yang ia miliki. Oke, sekarang di 2, yaitu munculnya Nabi Isa.
Mari kita simak videonya. Dengar. Oke, dua, munculnya Nabi Isa alaihi salam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam adalah kejadian besar di akhirat zaman yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis, menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Beliau akan turun ke bumi dari langit, mendarat di sebuah menara putih di sebelah timur Damas untuk menangkap syariat Nabi Muhammad, mengenalkan Dajjal dan membawa kediaman bagi umat manusia. Nabi Isa turun untuk menyelamatkan. Sekarang kita masuk di 3, yaitu keluarnya Yajud dan Majud. Yajud dan Majud akan keluar dari kurungan mereka pada tanda-tanda kiamat besar, kiamat kubra, setelah Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi dan membunuh Dajjal dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya membinasakan mereka dengan mengirimkan wabah ulat yang memusnahkan seluruh Dajjal dan Majud. Video seperti video berikut. Oke, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang memberi pertanyaan? Kalau tidak ada yang mau bertanya, maka Ibu akan membagikan kelompok. Oke, sebelum Ibu membagikan lembar LKPD, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan materi yang sudah Ibu jelaskan. Tadi tentang kiamat surga dan kiamat kubra. Silakan kerjakan. Cepat sudah. Jangan lupa tulis nama, tulis kelompok ya.
1 tulis kelompok 1. Kalau kelompok 2 tulis kelompok 2. Kalau kelompok 3 berarti tulis kelompok 3 ya. Rasa jemput tentang apa? Ada yang sudah? Apakah ada yang sudah? Sudah. Kalau sudah, Ibu minta masing-masing kelompok maju di depan untuk mempresentasi hasil tugas kelompok. Iya, Bu. Silakan kelompok 1. Oke, silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kiamat kecil. Kiamat kecil adalah tanda-tanda kiamat yang lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan dengan kiamat besar. Kiamat kecil dapat berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini yang menang dekat bahwa kiamat besar semakin dekat. Contoh kiamat kecil: gempa bumi, banjir, gunung meletus. Itu hasil kelompok ini. Itulah hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus per kelompok 1. Oke, kelompok berikutnya. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hari akhir adalah hancurnya alam semesta. Kiamat dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. 1. Kiamat sugra atau kiamat kecil. Kiamat sugra adalah berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia atau kematian individu serta kehancuran sekelompok masyarakat akibat bencana alam. Contoh tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus. 2. Kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat kubra adalah kehancuran total alam semesta dan seluruh isinya, yang menandai berakhirnya kehidupan di dunia dan mulainya kehidupan akhirat. Contoh munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan keluarnya Yajud dan Majud. Sekian dari hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus kelompok 2. Oke, sekarang kelompok yang paling terakhir. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Menurut kelompok kami, kiamat sugra adalah kiamat kecil. Contohnya gempa bumi, banjir, dan gunung meletus. Dan kiamat kubra adalah kiamat besar. Contohnya terbitnya matahari dari barat, munculnya Dajjal, dan turunnya Nabi Isa. Sekian dari pengamatan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok yang paling terakhir. Sekarang Ibu Guru minta masing-masing kelompok mengumpulkan lembar LKPD-nya di depan.
Oke, terima kasih ya anak-anak. Sekarang kita masuk di penghujung materi kita hari ini, yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Oke, C yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Itu hikmah beriman kepada hari akhir, yaitu 1. Motivasi berbuat baik, yaitu iman kepada hari akhir menjadi motivasi kuat untuk terus mengingat melakukan kebaikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan yang kedua yaitu menjaga hubungan dengan Allah, mendorong manusia untuk lebih mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga perilaku. Yang ketiga yaitu berbuat baik kepada sesama, mendorong untuk berbuat baik dan menjaga hubungan dengan manusia. Oke, yang keempat yaitu menghindari kezaliman, kesadaran bahwa semua akan dibalas di akhirat membuat seseorang lebih agar tidak berbuat zalim kepada orang lain. Jadi anak-anak, kita sebagai manusia harus mempunyai iman, karena iman yang mengantarkan kita kepada ketakwaan dan keimanan. Kita beriman kepada Allah, berarti kita harus mempunyai adanya hari kiamat. Oke, jadi anak-anak, kita sebagai manusia harus mempunyai iman, karena iman itu yang menetapkan kita kepada ketakwaan, keimanan. Berikut kita harus mempunyai adanya hari kiamat. Oke anak-anak, pertemuan yang akan datang yaitu tentang qadar dan qadar. Oke anak-anak, sebelum kita menutup materi, mari kita sama-sama berdoa membaca Al-Fatihah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebih Ibu Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.